Sebuah musola di Desa Iberi, Lombok Tengah disegel oleh ahli waris. Manajemen Hotel Sparga segera selesaikan tunggakan pesanan. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Sebuah musola di Desa Iberi, Lombok Tengah disegel oleh ahli waris. Akibatnya aktivitas sholat berjamaah di musola tersebut terpaksa dialihkan ke rumah warga setempat. Sebuah musola di Dusun Pondok Gedang, Desa Iberi, Kecamatan Batu Keliang Utara, Lombok Tengah disegel dan ditanami pohon pisang. Penyegelan musola yang dibangun puluhan tahun ini berawal sejak 2 bulan terakhir usai ahli waris mengklaim lahan seluas 2 ar ini. Ahli waris mengaku tidak pernah ada kesepakatan antara pemilik dengan warga, namun musola justru dibangun tanpa adanya persetujuan. Tepatnya 2 bulan yang lalu, ahli waris mengambil musola tersebut, pasalnya musola juga rencananya akan dirubuhkan dan dijadikan kebun. Sekitar 2 bulan. Udah 2 bulan yang lalu. Bila luas nih kita nak? Ada 2 hari. 2 hari. Memang asli punya pelinggi atau orang tua atau gitu? Dengan toat nih ya. Ada lengkap dengan lengkap sertifikat mungkin. Oh enggak. Jadi waktu pihak lain ini dapat lawan musyawarah. Tiba-tiba pihak lain ini. Nah, jadi makin baik anak niki. Sementara itu, dampak penyegelan musola, aktivitas ibadah di dalam musola seperti sholat dan mengaji untuk anak-anak terpaksa dialihkan ke rumah warga setempat untuk sementara waktu. Dampak dari penutupan ini yang pertama kegiatan masyarakat yang sholat 5 waktu berjamaah sudah tidak bisa kita laksanakan lagi. Kemudian yang kedua kegiatan TPQ dan diniyah yang biasanya kita laksanakan di dalam musola juga sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Nah, itu saja dampaknya yang kita alami selama ini, yang beberapa hari terakhir inilah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Manajemen Hotel Sparga segera selesaikan tunggakan pesangon eks-karyawan sebesar 1 miliar yang dituntut oleh perwakilan warga. Manajemen Sparga Resort telah mempersiapkan tindak lanjut atas pertemuan dengan perwakilan karyawan dan Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat terhadap beberapa mantan pekerja Sparga Resort. Melalui pertemuan ini, manajemen telah merespon dan menindaklanjuti keputusan manajemen dalam hal efisiensi atas beban operasional dan menstabilkan kondisi cash flow Sparga Resort yang mengalami penurunan pasca pandemi COVID-19. Diketahui sejak awal tahun 2024 hingga saat ini, perolehan jumlah okupansi kamar di Sparga Resort serta jumlah revenue tidak sebanding dengan beban operasional. Manajemen Sparga Hotel tengah melakukan perhitungan dokumen kontrak para pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja karena dari tuntutan perwakilan warga mereka meminta 1 miliar pesangon terhadap manajemen hotel. Terkait tuntutan dari karyawan, pihak hotel akan membayarkan semua pesangon dan hak-hak dari karyawan selama ada data pendukung yang dimiliki sebagai pembuktian dari klaim perwakilan karyawan. Sebanyak 19 karyawan dari 37 yang dilakukan pemutusan kerja dampak dari normalisasi karyawan dengan beban operasional hotel. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan case ini lebih cepat, lebih baik gitu kan. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan bisa dituntaskan. Lebih ke verifikasi data, berapa yang teman-teman ajukan dan tim kami lagi memverifikasi keabsahan data masing-masing sehingga kita nanti akan sama-sama balik lagi ke Disnaker dan menentukan mensepakati angkanya berapa. Meskipun telah melewati masa pandemi COVID-19, Sparga Resort masih menyatakan belum adanya titik balik terkait kondisi perusahaan. Hal ini juga didukung dengan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB atau tingkat penghunian kamar hotel bintang di bulan Maret tercatat sebesar 28,45%.
turun sebesar 6,95% jika dibandingkan bulan Februari sebesar 35,40%. Dengan kondisi ini, Sparga Resort tetap berkomitmen untuk memberikan penawaran terbaik kepada karyawan yang terdampak dan tetap menjalani hubungan baik dengan masyarakat serta pejabat setempat untuk menciptakan kondisi yang harmonis. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, TNI Polri atensi pengamanan kampanye Pilkada dan MotoGP. Karena waktu pelaksanaannya bersamaan dengan event MotoGP, sementara itu Polres Lombok Tengah pastikan personil yang disiapkan untuk pengamanan MotoGP dan Pilkada berbeda, sehingga tidak memecah konsentrasi personil. 2 bulan menjelang perhelatan MotoGP, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengatensi adanya gangguan untuk event tersebut, terutama MotoGP yang diperkirakan masa mulai kampanye Pilkada yang juga berlangsung pada September nanti. Kapolres Lombok Tengah menjelaskan bahwa masa kampanye dan event MotoGP bersamaan sehingga perlu adanya perhatian dan bahu-membahu antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk menyukseskan MotoGP yang menurutnya sangat berdampak pada nama baik tanah air. Kapolres pun memastikan kegiatan kampanye Pilkada tidak akan mengganggu event MotoGP, terutama dari segi pengamanan personil kepolisian, personil yang disiapkan untuk pengamanan MotoGP dan pengamanan kampanye Pilkada berbeda sehingga tidak akan terpecah belah. Event MotoGP itu ada irisan dengan kegiatan kampanye, tahapan kampanye. Awal mula kampanye kan dimulai dari bulan September, itu bertepatan juga event MotoGP. Saya harap kita bahu-membahu seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, dan Pemda untuk sama-sama mensukseskan event MotoGP dan kegiatan pengamanan Pilkada. Karena event MotoGP kan juga country brandingnya Indonesia. Ini country brandingnya Indonesia, kita harus jaga nama baik event ini. Selain TNI, Polri, dan pemerintah daerah, pihak terkait dan masyarakat juga dihimbau untuk bersama menjaga kondusivitas jelang Pilkada. Selain itu, agar bersama-sama menyukseskan event MotoGP yang digelar pada September mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Mbak boleh, saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Apain aja.
Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma Abah sih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lagi istilah apalagi Jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir, jatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Dari hasil proses penghitungan surat suara ulang Dapil 2 Sekotong KPU Lombok Barat, akhirnya tetapkan Abdullah Abu Bakar sebagai pemenang Pileg DPRD Lombok Barat karena memperoleh surat suara yang paling tinggi di Partai PKS. Setelah melalui semua proses dengan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hitung ulang perolehan suara di 83 TPS di Dapil 2, Lombok Barat. KPU Lombok Barat akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa caleg DPRD Lombok Barat atas nama Abu Bakar Abdullah memperoleh suara tertinggi di Partai PKS. Putusan KPU RI nomor 767 tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan penghitungan surat suara ulang pasca putusan MK. Dari data pleno Kabupaten hasil PSSU yang dibacakan tertera caleg nomor urut 1 PKS atas nama Abu Bakar Abdullah memperoleh suara 3.614. Kemudian caleg nomor urut 2 Haji Muhammad Hadran memperoleh 2.269 suara. Nomor urut 3, Fitriyawati 30 suara. Lanjut nomor urut 4, Muhammad Zain 69 suara. Nomor urut 5, Rabitah 33 suara. Nomor urut 6, Harmi Ningsih 130 suara. Kemudian caleg nomor urut 7, Lalu Amrun memperoleh 171 suara, sedangkan caleg nomor urut 8 dengan perolehan suara 1063 suara. KPU sudah merubah surat keputusan atau SK rekapitulasi pleno Kabupaten pemilu lalu sebab hasil PSSU menerangkan suara terbanyak saat pemilu lalu milik caleg PKS nomor urut 2 sebanyak 3.966, ternyata hanya 2.269 suara dan menetapkan caleg nomor urut 1 sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan 3.614 suara. Selisih antara nomor 1 dengan 2 itu 19.301. Ini jadi bahan untuk apa nanti ini setelah diatur untuk penetapan kursi atau gimana nanti? Dimasukkan ke KPU. Hasil dari
perintah pelaksanaan perintah putusan Mahkamah Konstitusi itu nanti kami akan laporkan, sampaikan kepada KPUI untuk kemudian nanti KPUI juga pasti akan merubah SK 360 yang dimohonkan. Dengan diumumkannya hasil pleno PSSU itu menandakan berakhirnya tahapan di kabupaten, hasil pengumuman itu akan disampaikan langsung kepada KPU RI. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penerimaan peserta didik baru 2024 jalur zonasi di sekolah favorit di Mataram jadi incaran para calon siswa baru yang tak lulus jalur online. Seperti yang terpantau pada salah satu sekolah favorit yang ada di kota Mataram, yakni Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mataram. Para petugas sekolah ini sibuk melayani penerimaan pendaftaran peserta didik baru 2024 secara online maupun offline. PPDB online dinyatakan telah berakhir dan saat ini PPDB dilakukan secara offline atau melalui jalur zonasi. Kemarin sudah lewat daftar via online? Udah. Ini berharap diterima di sini berarti? Ya. Oke, jalur zonasi. Daya tampung sendiri untuk tahun ini? Daya tampung tidak salah sekitar seperti yang tahun yang lalu 14 kelas kali 36. Lewat jalur apa aja ini? Yang pertama adalah jalur afirmasi. Yang kedua adalah jalur prestasi, yang ketiga adalah zonasi. Sementara hingga memasuki hari kedua PPDB jalur zonasi dan akan berakhir Rabu besok, jumlah pendaftar mencapai ribuan. Sementara daya tampung SMAN 2 Mataram pada PPDB 2024 sebanyak 504 orang yang akan terbagi menjadi 14 kelas atau rombongan belajar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, parade ratusan penggemar Vespa dan ribuan porsi makanan gratis yang disiapkan pelaku UMKM meriahkan puncak perayaan HUT Bayangkara ke-78 di Lombok Timur. Para peserta apel upacara antri dengan tertib untuk mendapatkan makan gratis yang disediakan para pelaku UMKM di halaman Mall Pelayanan Publik Lombok Timur. Mereka menikmati hidangan berbagai menu kuliner dari soto, nasi pecel, bakso, dan aneka minuman segar setelah mengikuti apel upacara HUT Bayangkara ke-78. Sebelumnya, ratusan penggemar Vespa dari komunitas Kumilu Scooter Club melakukan parade memeriahkan HUT Bayangkara ke-78. Mereka dilepas Wakapolres Lombok Timur, Kompol Raditya Suharta, di halaman Mapolres Lombok Timur. Dari Mapolres Lombok Timur, mereka konvoi dengan tertib menuju Kebun Raya Lemor di Kecamatan Suela untuk merayakan Hari Bayangkara ke-78. Momen berkumpulnya para penggemar Vespa itu dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi tertib berlalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur. Para komunitas semua, yang pertama tetap kita menggunakan helm sebagai kebutuhan kita untuk keselamatan kita sendiri. Gunakan safety yang aman, sepatu digunakan, sarung tangan kalau ada silahkan digunakan untuk safety kita sendiri. Kasat Lantas berharap para pengendara menjadi pelopor tertib berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan di wilayah Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Para pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga panas benar. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal betul-betul berada di atas Jawa Barat. Memiliki komunitas.
kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam, bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Para pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga panas Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal betul-betul berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam, bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, tekankan seluruh jajaran untuk proaktif memperbaiki kualitas pelayanan di bidang perlindungan, pengayoman, dan penegakan supremasi hukum. Polda Nusa Tenggara Barat instruksikan seluruh jajaran proaktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap institusi kepolisian saat ini baru mencapai 75%. Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Farok bertekad untuk memperbaiki kualitas layanan baik di bidang perlindungan, pengayoman, dan penegakan supremasi hukum. Supaya Polda NTB itu meningkatkan pelayanan di bidang pelayanan, perlindungan, pengayoman, kemudian dari anggota kita juga harus istilahnya jujur dalam pelaksanaan tugas, profesional dalam pelaksanaan tugas, dalam pemberian pelayanan itu harus proaktif. Semarak Puncak HUT Bayangkara ke-78 di Mapolda NTB ditutup dengan atraksi polisi cilik Polres Dompu yang mampu membuat seluruh hadirin dan penonton berdecak kagum. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sambut Hari Anak, PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang santuni 126 anak yatim di seputar Desa Taman Ayu, Gerung, Lombok Barat.
Peringati Hari Anak Nasional, PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang dan UBH melakukan santunan ke 126 anak yatim yang ada di Desa Taman Ayu, Gerung, Lombok Barat. Anak-anak tersebut mendapatkan santunan berupa bantuan pendidikan serta peralatan sekolah. Humas PT PLN Indonesia Power, Purnadi, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PT PLN Indonesia Power dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar PLTU Jeranjang dan merupakan hasil kerjasama antara PT PLN Indonesia Power dengan pemerintah Desa Taman Ayu. Acara kegiatan kita rutinitas tahunan ya Mbak ya, jadi udah lama sering kita gelar juga di sini. Dan untuk lokasinya kenapa kita pilih di area unit itu karena memang harapannya teman-teman yang sedang bekerja di unit juga bisa ikut serta kayak gitu biar menambah semangat teman-teman yang lagi bekerja dah. Seperti itu aja sih kurang lebihnya. Kepala Desa Taman Ayu Muhammad Tajudin berharap dengan pelaksanaan santunan rutin ini, PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang dan UBH terhindar dari kecelakaan kerja maupun kendala lainnya. Memberikan dampak positif kepada para pekerja terutama agar kemudian terhindar dari kecelakaan kerja karena cuaca sekarang sudah mulai ekstrim. Jadi dukungan dari luar terutama doa-doa anak yatim ini penting sekali untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Santunan ini juga merupakan hasil kolaborasi dari unit bisnis pembangkit Jeranjang dan unit bisnis pemeliharaan PT PLN Indonesia Power. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Situs batu gores di Desa Tepal, Sumbawa Besar kembali diteliti ahli cagar budaya dari Lembaga Adat Tanah Samawa untuk diusulkan masuk dalam daftar cagar budaya Sumbawa. Kabupaten Sumbawa menyimpan jejak purbakala berupa sisa peninggalan kebudayaan prasejarah di masa lalu, berupa bebatuan yang terukir dengan pola tertentu. Peninggalan situs batu gores ini terletak di Desa Tepal atau sekitar 64 km arah selatan dari pusat kota Sumbawa Besar yang berada pada ketinggian sekitar 806 mdpl dengan jarak tempuh 2-3 jam. Sementara akses menuju situs batu gores harus melanjutkan perjalanan sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda 2 dan jalan kaki. Tim ahli cagar budaya Kabupaten Sumbawa Aminuddin Malewa mengungkapkan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara situs-situs bersejarah yang ada seperti batu bergores di Desa Tepal ini. Nanti kita akan masukkan dia sebagai ada yang disebut ODCB, objek diduga cagar budaya. Nah, untuk dia menjadi cagar budaya, nanti perlu ada kajian-kajian lebih lanjut terkait dengan apa makna motif-motif yang ada di sini. Dari pahatan yang terlihat pada batu tersebut dipercaya sebagai pemikiran yang sangat maju. Sementara itu, Hasrun, salah satu masyarakat Desa Tepal, mengungkapkan batu itu diketahui oleh masyarakat desa secara turun-temurun. Sering ya warga itu datang lihat-lihat, datang kunjungi ke sini. Mereka menganggap ini sebagai ya, dan batu ini kayaknya sengaja dibikin rata sakral, punya nilai-nilai kesakralan. Perjalanan ke menuju situs ini tidaklah mudah dengan jalan bebatuan dan tanjakan terjal di tengah hamparan kebun kopi dan hutan yang masih sangat asri, namun rasa lelah akan terbayar setelah tiba di lokasi. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
Sambut Hari Anak, PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang santuni 126 anak yatim di seputar Desa Taman Ayu, Gerung, Lombok Barat.